Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sandi. Oke, teman-teman, pada kali ini masih kita dalam tema kategori belajar Excel gitu ya. Oke, nah jadi di part ini, di pertemuan ini, kita akan belajar mengenai apa? Mengenai fungsi teks atau mengenai rumus teks dalam Microsoft Excel gitu ya. Oke, apa saja yang ada dalam fungsi teks? Oke, berikut ya. Oke. Jadi yang pertama nih ada fungsi ataupun rumus ya, namanya lower ya. Lower ini teman-teman digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengonversi semua huruf besar ke huruf kecil gitu ya. Nah, contohnya ini ada sebuah data ya. Nah, ini ada bahasa matematika algoritma gitu ya. Sekarang kita akan mengkonversi ya. Ini kan semua huruf besar ya. Kita akan mengonversi semua menjadi huruf kecil. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Maka rumusnya sama dengan ya, kita masukin lower ya, lower, kemudian kita klik teksnya ya, teks dimana kita akan mengubah datanya gitu ya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dia otomatis akan menjadi huruf kecil semua. Oke. Nah, tinggal tarik aja, maka semua akan berfungsi gitu ya. Nah, menjadi huruf kecil. Itu fungsi lower, teman-teman. Oke, selanjutnya ada fungsi namanya upper ya. Upper ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengonversi teks ya menjadi huruf besar gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya, yang dimana ini teksnya normal, sekarang kita akan ubah menjadi huruf kapital semua gitu ya, atau huruf besar semua gitu ya. Oke. Maka rumusnya sama dengan upper. Oke. Kemudian kita klik teksnya, yang akan kita ubah teksnya di mana gitu ya, kemudian tutup kurung, enter. Oke, maka dia akan menjadi huruf besar semua. Tinggal tarik aja. Nah, sudah berubah ya. Itu fungsi dari upper. Nah, kemudian ada namanya fungsi proper, teman-teman. Ya, proper ini untuk apa? Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengubah ya huruf awal kata ya dari suatu teks menjadi huruf besar atau kapital. Nah, jadi teman-teman, jadi di fungsi proper ini hanya digunakan untuk apa? Untuk mengubah huruf awal katanya. Jadi setiap awal kata menjadi huruf kapital. Nah, ini kan contohnya ya, kamu di mana? Sama dengan siapa ini gitu ya. Nah, kamu di mana kan semuanya huruf kecil semua gitu ya. Nah, untuk mengubah setiap awal kata ini menjadi huruf besar, kita menggunakan rumus namanya rumus proper gitu ya. Nah, contohnya gimana? Seperti ini penggunaannya. Kas sama dengan proper. Sorry, dengan proper. Oke, proper, kemudian kita klik teksnya. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, perhatikan teman-teman ya. Nah, maka dia akan mengubah ya huruf awal katanya menjadi huruf besar ya, yang tadi yang awalnya kecil semua sekarang menjadi setiap awal katanya huruf besar semua. Nah, itulah fungsi dari rumus ataupun fungsi proper ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ya ada namanya fungsi len ya. Apa itu fungsi len ya? Fungsi len ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung jumlah karakter dalam suatu teks gitu ya. Dalam sebuah ya, sorry. Dalam sebuah ini ya, tipe sorry. Dalam sebuah, aduh. Oke, dalam sebuah teks. Nah, jadi ini kita akan menghitung nih, ada berapa sih jumlah karakter teks ini gitu ya. Misalkan ini ada teks Senin, Selasa gitu. Kita akan menghitung ada berapa sih jumlah karakternya gitu ya. Nah, kita pakai rumus len namanya. Maka sama dengan len ya. Kita klik teksnya, tutup kurung, enter. Nah, maka total jumlah karakter di teks ini itu 5. Kita tarik, dan yang ini Selasa ini berarti 6 karakter. Nah, itu fungsi dari len ya, atau rumus len. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya, fungsi left ya. Untuk apa fungsi left ini? Ialah digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengambil beberapa huruf ya dari suatu data teks dari posisi sebelah kiri ya. Kita akan mengambil data gitu ya dari sebuah teks gitu ya yang mulai dari sebelah kiri. Nah, contohnya ini ada BG ya, strip 1234 strip AAL. Nah, misalkan sekarang kita tuh akan mengambil kode wilayahnya aja, misalkan kita mau ngambil BG-nya aja, teman-teman. Nah, maka kita pakai rumus left namanya. Maka sama dengan left ya. Kemudian buka kurung. Nah, kita klik teksnya ya. Teks ini di teks mana yang akan kita ambil ya, ataupun kita penggal hurufnya. Nah, kita klik teksnya, kemudian kita titik koma ya, atau koma gitu ya.
Nah, kemudian di sini ada namanya keterangan numchart. Artinya apa? Artinya kita itu akan mengambil berapa karakter dari sebelah kiri. Gitu ya. Misalkan kalau kita mau ambil karakter B sama G gitu ya, berarti kita hitung nih, ini berapa karakter B, G, maka 1, 2, maka 2 karakter ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dapat nih ya depannya. Tuh, BG, BH gitu ya. Nah, itu untuk fungsi lab teman-teman. Dan untuk ini juga, ini bisa kita tentukan ya, kita mau ambil berapa karakter. Misalkan kita mau ambil 6 karakter, ya maka dia akan mengambil 6 karakter yang dimulai dari sebelah kiri. Nah, ya, itu fungsi dari left ya. Oke. Kemudian ada fungsi namanya fungsi mid ya. Nah, untuk apa fungsinya? Ini digunakan untuk mengambil beberapa huruf ya dari suatu data teks dari posisi tertentu. Nah, kalau tadi left ini dia mulai dari sebelah kiri gitu ya. Kalau mid ya, ini kita bisa tentukan posisinya ya, atau juga disebut sebagai tengah gitu ya. Kita bisa posisikan kita mau ambil start dari nomor berapa, kemudian kita mau ambil berapa karakter gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Oke, sama dengan mid. Ya. Nah, mid kemudian buka kurung, kita klik teksnya sama ya, kita klik teksnya, teks yang mana yang akan kita ambil datanya atau hurufnya. Nah, sekarang kemudian titik koma ya, atau koma ya. Titik koma, kemudian kita ini ada keterangan namanya start number. Nah, start number ini artinya apa? Artinya kita akan mengambil gitu ya, akan mengambil huruf atau karakter ya dari start nomor berapa. Nanti misalkan nih, kalau kita contohnya kita akan mengambil di sini bagian angka ya, kita akan mengambil angka 1 2 3 4. Nah, yang pertama gitu ya, ini kita hitung dulu nih ya, posisi angka 1 ini di urutan ke berapa? B1, G2, strip 3, 1, 4. Nah, berarti artinya ini si angka 1 ini start numbernya di posisi keempat ya. Start di posisi keempat. Kemudian dari keempat ini ya, kita mau ambil berapa karakter teman-teman ya. Kita 1 2 3 4. Kalau kita mau ambil 1 2 3 4, maka ini adalah 4 karakter ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini teks yang akan kita ambil 4 ini kita start dari nomor berapa ya untuk karakter yang akan mau kita ambil. Kemudian numchart ini jumlah karakter yang akan kita ambil ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dapat 1 2 3 4. Oke, ya, dapat ya. Nah, misalkan kalau kita mau ambil gitu ya, 1 2 3 4 strip A gitu ya, maka ininya kita ganti. Oke. Ini tetap 4 ya. Misalkan kita mau ambil BG strip BG ya, kita mau ambil 1 2 3 4 strip A. Nah, maka posisinya 4, kemudian kita mau ambil berapa karakter, kita hitung nih dari posisi 1 ini, 1 2 3 4 5 6 ya, berarti kita mau ambil 6. Nah, maka dapat ya 1 2 3 4 strip A. Oke. Tinggal tarik aja. Nah, itulah fungsi dari mid ya teman-teman ya. Kemudian ya ada fungsi right ya. Right ya, ini digunakan untuk apa? Jadi sama kayak tadi, cuman posisi mengambilnya ya. Kalau left tadi sebelah kiri, mid ini tengah, ataupun kita bisa tentukan dari mana posisinya ya. Sedangkan kalau right ini bukan tertentu, tapi posisinya dari posisi sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Nah, jadi ini untuk sebagai acuannya dia ngitung dari sebelah kanan ya. Itu fungsi right. Oke, misalkan nih sama dengan right. Oke, buka kurung. Kemudian misalkan kita mau ambil ini AAL gitu ya. Oke. Nah, kita klik teksnya, kemudian titik koma. Nah, kita mau ambil berapa karakter nih dari sebelah kanan gitu ya. Maka kalau kita mau ambil AAL ini berarti itu 1 2 3. Kita mau ambil 3 karakter. Nah, maka dapat ya. Nah, itu fungsi dari rumus ataupun fungsi right ya teman-teman ya, untuk mengambil apa? Mengambil beberapa huruf ya yang mulai dari sebelah kanan gitu. Nah, kemudian di sini ada rumus namanya concatenate ya.
Nah, concatenate ya atau rumusnya namanya consat ya. Jadi teman-teman ya, untuk versi 2016 ke atas gitu ya. Ini concatenate ini dikonversi ataupun diganti menjadi rumus consat gitu ya. Nah, walaupun fungsinya sama tetapi ini fungsinya masih sama, tetapi untuk compatibility-nya gitu ya, ada beberapa yang memang sudah nggak ada lagi concatenate gitu ya, yang diganti menjadi consat gitu ya. Nah, itu sama aja fungsinya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang versi terbaru biasanya yang ada cuman consat aja gitu ya, nggak ada concatenate-nya gitu ya. Tetapi sebelum itu namanya concatenate teman-teman ya gitu. Nah, sekarang ini untuk apa? Ini digunakan untuk menggabungkan dua atau beberapa string text yang menjadi satu string. Nah, contohnya misalkan nih, ini ada data kamu ya tahun berapa. Nah, ini kan terpisah ya. Dia terpisah dari beberapa string. Nah, sekarang kita akan gabungkan menjadi satu string. Jadi ini kan dari tiga baris ya. Nah, kita akan digabungkan menjadi satu baris gitu. Maka rumusnya gimana? Misalkan di sini ya. Sama dengan consat. Nah, teman-teman ya, ini consat tapi tetap ini masih ada nih, masih ada compatibility namanya concatenate ya. Nah, ini kita bisa pakai ini atau ini sama aja ya. Kalau yang terbaru kita pakai yang ini ya. Karena fungsi masih sama. Nah, ini masih compatibility. Nanti kalau misalkan di versi yang terbaru ini sudah, kalau yang terbaru yang sekarang yang akan datang gitu ya, ini kemungkinan ini nggak bakal ada lagi gitu ya. Oke. Consat gitu ya. Kemudian kita akan menggabungkan nih kamu. Nah, oke, kamu titik koma tahun titik koma berapa ya, tutup kurung. Nah, oke. Nah, ini kan kamu tahun berapa, dia makan gabung ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau kasih spasi gitu ya, maka kita tambahin di sini ya consat ini ya. Kemudian di bagian sini kita tambahin spasi gini. Nah, titik koma ya, di sini juga tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma. Nah, maka nanti akan ada spasi di perkataannya. Nah, itu kamu tahun berapa gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini nih kita akan gabungin juga, misalkan di sini 2000 ya, 2024, misalkan ini, kemudian 2020 90. Nah, misalkan di sini yang kita akan ambil itu menjadi 2024 strip 20 strip 90. Maka seperti apa cara penggunaannya? Sama kayak tadi ya, sama dengan consat. Jadi ini bisa menggabungkan atau menambahkan ya. Consat, kemudian kita klik ini ya, titik koma, kita mau pakai strip, maka strip tutup petik ya. Jadi kalau kita mau menambahkan yang berupa karakter ataupun huruf ya, kita pakai tanda petik 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau nambahnya angka, kita tanpa pakai petik 2. Yang titik koma, klik ini ya. Kemudian titik koma, masukin stripnya, tutup petik, titik koma 90. Kemudian tutup kurung ya. Nah, maka seperti ini. Jadi 2024 strip 20 strip 90 ya. Nah, itu untuk fungsi concatenate teman-teman untuk menggabungkan. Nah, sekarang misalkan nih kita akan coba untuk belajar untuk menggabungkan ya, menambahkan. Nah, ini kan misalkan ini 20 ya, 20. Nah, misalkan ditanya kita ubah menjadi 2024. Nah, maka seperti apa penambahnya? Maka sama dengan concatenate atau consat ya. Nah, kita kan misalkan contohnya kita akan menambah menjadi 2024. Nah, kita lihat nambahnya di depan atau di belakang. Nah, karena kita menambahnya di belakang, kita klik dulu nih. Kita klik dulu 20-nya, kemudian titik koma, masukin penambahnya berapa? Penambahnya 24. Oke ya. Nah, kalau dia berupa angka, nggak perlu pakai tanda petik. Maka jadi 2024 gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita mau nambahnya kita mau nambahnya misalkan nih 90 ya, kita ubah menjadi 1990. Nah, maka nambahnya di depan atau di belakang ya, nambahnya di depan dia menjadi kita nambahin angka 19 di depan supaya menjadi 1990. Maka rumusnya sama dengan consat ya, consat, kita masukin dulu kata penambahnya gitu ya. Jadi kalau kita menambahin di depan, kita ketik dulu untuk kata penambahnya. Kalau misalkan kita nambahin di belakang, kita klik teksnya, klik selnya dulu, baru kemudian masukin kata penambahnya. Kemudian 19 titik koma, klik 90 dan tutup kurung, enter. Maka dapat 1990 gitu ya. Nah, oke, itu teman-teman ya beberapa fungsi
teks ya, ataupun rumus teks dalam Microsoft Excel ya. Jadi ada lower, ada upper, ada prover, ada len ya, ada left, mid, right, dan juga concatenate gitu ya. Nah, itulah teman-teman ya untuk pertemuan kita pada kali ini ya mengenai fungsi teks ya dalam Microsoft Excel. Oke, itu saja untuk pertemuan pada kali ini, pada part ini ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman supaya ilmunya bisa diterapkan gitu ya. Nanti silakan teman-teman bisa mempraktekkan di rumah, dan jangan khawatir misalkan teman-teman ya mau langsung praktek gitu ya dengan tanpa ribet mengambil contohnya. Nanti untuk ininya sudah tersedia ya, file latihannya tersedia di link deskripsi channel ini gitu ya, di postingan ini gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kalian download secara gratis ya. Untuk apa? Untuk nanti kalian bisa belajar ataupun mempraktekannya di rumah gitu ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke.